Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan destinasi wisata saya yang berada di Kepulauan Seribu. Perkenalkan, nama saya Rinoval Pradana dengan NIM 202311919006 dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Ya, yang pertama adalah analisis destinasi wisata, yaitu Pulau Harapan merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Kepulauan Seribu yang menawarkan keindahan-keindahan laut, mulai dari terumbu karang serta akses menuju pulau-pulau kecil di sekitarnya. Destinasi ini cocok untuk wisata harian atau pergi sampai pulang karena jaraknya relatif dekat dari Jakarta dan biaya perjalanan yang cukup terjangkau. Untuk profil destinasi sendiri yaitu berada di Kepulauan Seribu yang masih sekitar di DKI Jakarta, jenis wisata-wisata bahari, daya tarik utamanya laut jernih dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Aktivitas unggulannya yaitu ada snorkeling dan island hopping. Di sini adalah destinasi highlight yang utama wisatanya itu ada snorkeling dan pulau-pulau kecil yang bisa kita kunjungi di daerah Kepulauan Seribu itu sendiri. Untuk rute perjalanan itu dimulai dari rumah saya sendiri itu Velodrome Jakarta Timur sampai ke Pelabuhan Muara Angke sampai ke Pulau Harapan. Untuk transportasi darat saya menggunakan sepeda atau motor pribadi karena untuk menempuh dari rumah saya ke Pelabuhan Muara Angke hanya menempuh 23 sampai 25 km yang mengeluarkan biaya sebesar Rp15.000. Itu juga sudah termasuk pulang pergi. Parkir motor di Pelabuhan Muara Angke sebesar 10.000. Untuk total transportasi darat itu sendiri itu sebesar 25.000. Transportasi laut, kapal Pelabuhan Muara Angke via Kali Adem, yaitu kita memesannya melewati online yang mengeluarkan biaya sebesar 95.000 dan pulangnya juga Rp95.000. Jadi total PP kapal yaitu sebesar Rp190.000. Ini jenis perjalanan one day trip atau tidak menginap. Ya, di sini ada aktivitas wisata yang kita bisa nikmati, yaitu pertama ada snorkeling, menikmati keindahan terumbu karang, mengamati biota laut dangkal menggunakan jasa pemandu lokal, serta alat snorkeling sudah disediakan di sana. Untuk island hopping sendiri yaitu mengunjungi beberapa pulau kecil menggunakan perahu nelayan lokal. Pulau yang dapat dikunjungi yaitu Pulau Perak, Pulau Dolphin, Pulau Bulat. Untuk biaya aktivitas wisata sendiri yaitu dimulai dari snorkeling sama island hopping atau bayar di tempat yaitu sebesar Rp150.000 per orang. Sudah termasuk perahu, alat snorkeling, pemandu lokal. Biaya ini dibayarkan langsung kepada penyedia jasa lokal di Pulau Harapan dan tidak termasuk transportasi laut dari Jakarta. Untuk biaya konsumsi sendiri yaitu untuk sarapan ringan sebelum naik kapal kurang lebih Rp15.000, makan siang di Pulau Harapan kurang lebih Rp30.000, air minum dan snack Rp20.000, cadangan kecil itu buat jaga-jaga jika terjadi kekurangan. Itu total Rp75.000. Nah, ini adalah rundown untuk perjalanan saya one day trip, yaitu pagi hari kita awali dengan berangkat dari Velodrome Jakarta Timur menggunakan motor pribadi menuju Pulau Muara Angke, dimulai dari jam setengah 6 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 6.15 tiba di Pelabuhan Muara Angke, parkir motor, persiapan naik kapal. Setengah 7 sampai jam 10 perjalanan laut Muara Angke sampai Pulau Harapan menggunakan kapal non-isip atau kapal swasta. Siang hari jam 10 sampai 10.30 tiba di Pulau Harapan, istirahat sejenak dan persiapan aktivitas. 10.30 jam sejatuh, snorkeling dan island hopping kunjungan ke Pulau Perak, Pulau Dolphin, Pulau Bulat. Sore hari jam 1 sampai jam 2 makan siang dan istirahat dan membersihkan diri. 14 sampai 15 waktu bebas foto berjalan di sekitar pulau. 15.30 sampai jam 7 malam perjalanan laut Pulau Harapan sampai Muara Angke. Untuk malam hari 19 sampai jam 20.30 tiba di Pelabuhan Muara Angke, kembali ke Velodrome Jakarta. Perjalanan pun selesai. Untuk rincian biaya, di sini ada terdiri beberapa komponen dari transportasi darat sebesar Rp25.000, transportasi laut atau pulang pergi PP Rp150.000, snorkeling dan island hopping sebesar Rp150.000, untuk konsumsi sebesar Rp75.000. Jadi kita totalkan biaya di sini sebesar Rp440.000.
Di sini ada beberapa perlengkapan yang saya akan bawa, mungkin perlengkapan yang diperlukan selama perjalanan antara lain ada tas ransel, baju renang, baju ganti, handuk kecil, sandal, powerbank, anak snorkeling tidak dibawa dikarenakan telah disediakan oleh penyedia jasa lokal. Ya untuk kesimpulan itu sendiri, perjalanan wisata mandiri ke Pulau Harapan, Kepulauan Seribu dengan konsep pergi pulang tanpa menginap memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu, aktivitas, dan anggaran sesuai kebutuhan wisatawan. Wisatawan dapat memilih sendiri kegiatan utama seperti snorkeling dan island hopping, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Dengan perencanaan yang matang, perjalanan mandiri tetap mampu memberikan pengalaman wisata bahari yang optimal dan bernilai edukatif. Ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.